Semuanya, saya Arya. Saya akan menjadi pembuka wawancara. Di video kali ini, kelompok saya yaitu Brian, Jensen, dan Juan akan mewawancarai seorang guru PKN SMP, yaitu Pak Thomas Aquino Cevin atau yang sering dipanggil Pak Thomas. Berikut wawancara kami, silakan ditonton. Selamat siang Pak, saya Bayu dari kelas 9C. Nah, saya punya beberapa pertanyaan untuk memotivasikan murid-murid kelas 9C. Pertanyaan pertama, gimana sih cara Bapak membagi-bagi waktu? Kan Bapak mengajar 8 kelas ya kan, kelas 7 sama kelas 9 CDE. Nah, Bapak juga kan mulai kelas, habis itu Bapak gimana cara Bapak bagikan waktunya kan? Kalau murid-murid itu juga kadang-kadang lupa lagi main game, tiba-tiba udah jam 9 atau 10-an baru mulai ngerjain PR. Nah, gimana menurut Bapak, saran Bapak untuk kita sebagai murid-murid membagi-bagi waktu lah? Nah, kalau membagi-bagi waktu itu kalau Bapak kan kalau ngajar itu ya, kalau mengajar kan kita sudah punya jadwal. Oke, dari kita ingin punya jadwal itu kalau di sekolah. Nah, kalau di rumah itu kan sebelum hari ini mengajar, ya malam itu ya Bapak harus belajar. So, Bapak harus cari-cari materi yang sekiranya berkaitan dengan materi yang akan diajarkan gitu. Nah, kalau untuk membagi waktu, ya kita bisa lihat mana skala prioritas yang harus kita laksanakan terlebih dahulu. Contoh, kita punya untuk hari ini, saya punya 5 agenda yang harus saya selesaikan. Oke? 5 agenda. Nah, malam itu di list memang malam itu biasanya Bapak tulis memang ini apa yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Terus dari 5 itu mana yang kira-kira paling urgent, paling penting. Nah, itu yang harus kita dahulukan ya, supaya maksimal tuh waktu kita, progres kita mengerjakan itu maksimal. Nah, nanti yang lainnya itu mengikut. Artinya kayak oke, ini yang poin 1 udah habis, kita pindah ke poin 2, poin 3, poin 4. Tapi ya dengan di schedule seperti itu ya kita tidak terbatas di situ aktivitas kita, bisa juga dengan yang lain. Jadi dalam satu hari itu bisa melakukan banyak aktivitas. Dan kalau untuk membagi-bagi waktu juga, itu Bapak sendiri juga belum berkeluarga ya. Jadi kalau waktu memang lebih banyak sendiri, kecuali kalau pulang ya, sore-sore pulang kerja itu pasti orang pertama yang Bapak telepon adalah ibu. Ya, itu harus berkabar dengan keluarga. Pokoknya Bapak bagi waktunya seperti itu aja. Skala prioritas. Saya punya pertanyaan lagi nih. Saya kan di kelas 7 sama kelas 11 saya belajarnya PPK-nya dengan Bapak. Nah, saat mau presentasi kalau saya kelas ini itu Bapak kayak nggak pernah kayak bilang atau kayak status gitu, nggak kayak putus-putus. Bapak kayak tahu apa yang bakal diucapkan. Nah, itu gimana caranya? Karena itu ya, materi itu kan sebenarnya kompleks ya. Iya. Hanya saja diperpadat atau dipersingkat dengan slide-slide yang ada di depan. Jadi ya kita bicara itu sesuatu yang sudah kita baca, yang sudah kita belajar ya. Bapak sebelum mengajar ya belajar dulu. Ya kalau malam Bapak sudah belajar, ringkasnya adalah yang Bapak tampilkan di slide itu. Memang kadang slide itu harus banyak tulisan karena materinya materi sosial. Kalau hanya dijelaskan, kita manusia ini kan punya kapasitas memori yang tidak cukup untuk menyimpan sesuatu dalam jangka waktu yang lama begitu. Makanya ditampilkan di slide untuk kalian bisa mencatat gitu. Apa sih quote favorit Bapak saat kayak Bapak susah kesusahan gitu, Bapak biasanya ingat quote itu kayak terkesan gitu loh, termotivasi. Oh, quotes yang paling memotivasi Bapak ya. Ada satu kalimat dia bilang, kemanapun aku pergi, doa ibuku lebih luas daripada langit. Jadi kalau Bapak kemanapun ya Bapak tidak perlu khawatir karena ada ibu yang selalu mendoakan. Kita tahu bahwa semesta ini sebegitu luasnya, tapi kalau doa ibu itu lebih luas daripada langit ini.
Tapi itu kenapa bisa memotivasikan bapak untuk bapak motivasi itu? Kenapa itu bisa memotivasi Bapak? Karena kan dalam hidup itu kita mendapatkan banyak tantangan gitu, banyak problema dan lain sebagainya. Tentu ada kita yang menyerah, bahkan ada orang yang depresi, bunuh diri hanya tidak kuat menghadapi persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang dihadapi. Nah, Bapak itu percaya bahwa dengan kekuatan doa kita itu bisa melewati semuanya gitu. Sebenarnya kunci sederhananya itu begini. Masalah itu dia pasti akan berlalu. Pasti akan berlalu kalau kita hadapi. Oke? Dan masalah ini datang itu tergantung dari perspektif kita atau cara pandang kita. Kita mandang masalah ini itu gimana gitu. Oh berat, aduh sulit ini nggak bisa ini. Ya udah stuck di situ, udah berat di situ. Tapi kalau kita bilang, ya Tuhan kasih saya kekuatan untuk saya bisa lewati semua ini. Oke lah, kita jalani. Apapun resiko ke depan, kita terima, tidak kita tolak, kita jalani saja. Ya akhirnya tidak membuat kita stres. Banyak orang yang bunuh diri karena kemudian tidak tahan lagi dan tidak bisa menceritakan ke orang lain. Tidak bisa dengan diri sendiri juga sudah tidak mampu lagi. Karena kan sebenarnya itu tuh balik ke pikiran kita yang terlalu memikirkan sesuatu terlalu rumit sekali. Saking rumitnya itu kita tidak bisa putuskan apa jalan keluar yang mau diambil. Karena contoh gini, sederhananya overthinking. Bapak bertemu dengan, misalkan contoh Bapak bertemu dengan kalian kelas 9C. Baru satu kejadian lalu Bapak sudah melabeli kalian bahwa oh anak-anak ini tidak cerdas, anak-anak ini tidak patuh, anak-anak ini bla bla bla. Akhirnya mungkin itu setiap kali Bapak masuk di kelas itu akan seperti itu. Karena apa? Karena sudah tertinggi duluan, sudah negatif thinking duluan. Tapi kalau kita ya mungkin hari ini anak-anak ribut karena mungkin ada yang bahagia, hari ini anak-anak ribut karena mungkin ada temannya yang butuh support dalam, jadi ya kalau di dalam kelas itu kalau ada anak yang seperti itu ya sudah, mungkin dia lagi tidak baik-baik saja, tidak apa-apa, dan tidak selamanya akan begitu. Iya kan, tidak selamanya akan begitu. Prinsip apa tuh ya, sesuatu yang mau saya jalan itu harus saya nikmati gitu. Kita jangan kasih makna berlebihan terhadap sesuatu gitu. Ya, jangan kasih makna berlebihan terhadap sesuatu bahwa waktu Mas marah kelas kami nggak mau lagi ngajar sama kelas kami, artinya kalian kasih makna bahwa Bapak marah, ya kan? Kemudian kalian sudah negatif thinking atau overthinking dengan oh beliau sudah mau nggak mengajar kita dan lain-lain. Sudah tidak juga, minggu depan juga Bapak tetap masuk lagi atau besoknya juga Bapak tetap masuk lagi dan kita tetap Bapak menyapa kalian seperti biasa dan kita tersenyum. Tidak ada apa-apa. Bulan depan dan bulan ini tuh pas akhirnya kan kita kayak bagi anak-anak kelas 9 itu banyak banget ulangan kayak ujian praktek, ujian CAS, habis itu ujian sekolah. Nah, menurut Bapak gimana nih kita siswa-siswi itu termotivasi selain dengan pandangan doang, selain dengan pandangan kan penting kata Bapak. Nah, menurut Bapak selain hanya dengan pandangan doang, apa yang bisa kita lakukan untuk membuka melalui ujian-ujian yang ada di masa depan ini? Oke, ujian yang akan datang itu kan misterius ya, kita nggak tahu soalnya kayak gimana. Tapi yang paling penting itu adalah kalian action untuk belajar, action aja untuk belajar. Minimal belajar itu bukan berarti harus menghafal. Kalian belajar aja agar kemudian ketika kalian baca soalnya bisa teringat dengan materinya. Jadi ambil langkah action untuk mengajar. Paksa dirimu untuk belajar. Targetkan mulai saat ini saya belajar tiap malam itu 2 jam. Dari jam 7 sampai dengan jam 9 saya belajar. Paksa kayak gitu. Karena jangan pernah kita meremehkan sesuatu atau kita akan celaka. Banyak orang yang meremehkan ujian dan kemudian mereka tidak berhasil. Nah itu jangan sampai terjadi di kalian. Kalau bisa atur waktu kalian, set waktu kalian. Oke,
Kayak misalkan sekarang nih, belajar. Oke, ini sudah mau dekat ujian, belajar harus dengan serius. Ya, dengan serius. Apapun yang ada catat, ulang dibaca lagi, malam baca lagi. Nah, kalau misalkan kalian sudah bagi waktu untuk belajar, lalu Pak, saya tuh agak bingung dengan materi ini, itu bagaimana? Langsung ke gurunya tanya, Bu, yang ini maksudnya gimana? Langsung tanya. Jadi kalian tidak belajar sendiri dengan pemahaman kalian, gitu. Jadi minimal tanya ke guru, atau mungkin Anda bisa searching by Google gitu ya kan. Tapi kalau di Google itu juga kadang ada informasi yang benar, ada juga yang tidak benar, tergantung kita ambil sumbernya dari mana. Kalau dari sumber terpercaya, oke. Jadi kalau tidak, saya itu harus dipertanyakan ya. Pertanyaan terakhir, apa kata-kata yang Bapak bisa berikan untuk memotivasi kita murid-murid kelas 9 C dan mungkin semua murid juga secara general. Kita lahir ke dunia ini itu punya misi. Setiap orang lahir ke dunia ini punya misi. Maka jangan sia-siakan waktu kalian, kejar misi kalian, capai target kalian untuk sampai kepada misi kalian. Dan ingat, jadilah yang terbaik. Ya, apapun yang kalian lakukan harus all out dan do the best di situ. Mau belajar, all out, lakukan yang terbaik, belajar yang terbaik. Ya, mau ujian, fokus, ujian yang terbaik, lakukan yang terbaik. Karena kita harus bisa mempersembahkan yang terbaik dalam setiap hari kita. Oke? Tapi yang tidak kalah pentingnya, karena Bapak Nasrani ya, kita tuh percaya bahwa setiap apa yang saya lakukan itu harus saya lakukan kepada Tuhan, seperti saya lakukan kepada Tuhan, agar tidak sia-sia begitu. Dan ketika kita lakukan sesuatu kepada Pencipta seperti kita berdoa, maka itu kita akan lakukan dengan tulus, kita akan lakukan dengan sungguh-sungguh, kita juga akan lakukan dengan penuh cinta kasih. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Thank you.